Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmarati Anjasmara, NIM 58 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Di video ini, saya akan membahas mengenai review jurnal internasional yang berjudul Analisis Stochastic Frontier Teknis Efisiensi Budidaya Keramba di Semenanjung Malaysia tahun 2016. Stochastic Frontier Analysis of Technical Efficiency of Fish Tech Culture in Peninsular Malaysia. Latar belakangnya yaitu budidaya perikanan laut di Malaysia telah berkembang secara signifikan selama 2 dekade terakhir, memberikan kontribusi sekitar 70% dari total produksi budidaya. Budidaya keramba ikan air payau telah mendapat banyak perhatian selama bertahun-tahun karena permintaan ekspor yang tinggi dan menghasilkan pendapatan devisa yang cukup besar bagi negara. Budidaya keramba telah diidentifikasi sebagai salah satu entry point project di bawah program nasional Key Economic Area yang diharapkan dapat memberikan kontribusi USD 432 juta terhadap pendapatan nasional bruto Malaysia pada tahun 2020. Keramba jaring apung digunakan sebagai sistem produksi utama untuk ikan sirip laut. Berbagai jenis ikan laut payau yang diproduksi menggunakan keramba antara lain baramudi atau Asian shapes, kakap, kerapu, kobia, dan nila merah. Di antaranya, baramudi dan kerapu merupakan spesies unggulan yang dibudidayakan di daerah pesisir. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji efisiensi teknis budidaya sirip air payau ikan pada sistem produksi keramba jaring apung di Semenanjung Malaysia dengan menerapkan pendekatan stochastic frontier. Berdasarkan hasil analisis efisiensi teknis, beberapa rekomendasi akan dibuat untuk meningkatkan produksi budidaya ikan air payau di Semenanjung Malaysia. Model Stochastic Frontier, data penelitian ini dikumpulkan dari survei pembudidaya keramba. Sampel petani budidaya keramba dipilih dari 2 negara penghasil budidaya keramba utama di Semenanjung Malaysia, yaitu Perak dan Johor. Responden dipilih secara acak dari antara petani budidaya keramba di setiap negara. Bagian fungsi produksi stochastic frontier lebih tepat untuk mengukur efisiensi teknis karena mengatasi karakteristik yang tidak memadai dari istilah kesalahan yang diasumsikan dalam fungsi produksi konvensional yang memiliki keterbatasan pada inferensi, statistik, parameter, dan perkiraan efisiensi yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa efisiensi teknis rata-rata untuk sampel peternakan keramba diperkirakan sekitar 37%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan produksi melalui peningkatan efisiensi teknis dalam manajemen budidaya keramba di Semenanjung Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benih dan tenaga kerja merupakan input penting terhadap produksi ikan dalam budidaya KJA. Biaya produksi untuk peternakan keramba jauh lebih tinggi di Perak dibandingkan dengan daerah Johor. Petani mendapatkan benih kerapu liar dari lokal terdekat di Johor dan menggunakan ikan rucah yang murah sebagai pakan sirip ikan. Di Perak, benur liar tidak tersedia. Sebagian besar menggunakan pakan pelet dan benur sebagai benur sebes di kerambanya yang didatangkan dari luar negeri. Hasil ini telah didukung oleh penelitian di peternakan keramba semi-intensif skala kecil di Asia, di mana sistem budidaya keramba menghadapi masalah dengan benih dan pakan yang tidak memadai. Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu rata-rata efisiensi teknis budidaya ikan bersirip diperkirakan 37%. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk meningkatkan produksi keramba di Semenanjung Malaysia melalui peningkatan efisiensi teknis budidaya keramba feeds.
Di Malaysia, budidaya keramba di daerah pesisir masih berskala kecil, tradisional, dan semi-intensif. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa petani menggunakan benih hasil tangkapan liar dan pakan ikan rucah untuk benih kerapu dan pembenihan serta pakan pelet untuk ikan pes di keramba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi budidaya keramba dengan kerapu membutuhkan relatif waktu pertumbuhan yang lebih lama. Lambatnya pertumbuhan kerapu dengan ketergantungan yang lebih besar pada benih tangkapan liar menjadi hambatan untuk mengoperasikan produksi ikan kerapu untuk skala besar. Peningkatan upaya penelitian dan pendanaan harus diarahkan untuk mengatasi masalah ketidakmampuan memproduksi benih kerapu lain yang tumbuhnya cepat melalui teknologi pemuliaan dan untuk meningkatkan pasokan benih berkualitas dari benih lokal. Sekian presentasi review jurnal internasional itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.